Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erli Kusumawati, mahasiswa program studi pendidikan dasar di Universitas PGRI Ronggolawe, Tuban. Di sini saya akan menyampaikan hasil review saya tentang buku Model of Teaching. Saya mengambil tema tentang role playing. Role playing atau bermain peran merupakan kegiatan siswa untuk mengeksplorasi masalah hubungan manusia dengan memerankan situasi masalah dan kemudian mendiskusikan peran tersebut. Dalam kegiatan ini, bersama-sama siswa dapat mengeksplorasi perasaan, sikap nilai, dan strategi pemecahan masalah. Penggabungan dari gagasan Max Chilser dan Robert Fogg pada tahun 1966 bermain peran sebagai model pengajaran berakar pada dimensi pribadi dan sosial pendidikan. Kegiatan ini mencoba untuk membantu individu menemukan makna pribadi dalam dunia sosial mereka dan untuk menyelesaikan dilema pribadi dengan bantuan kelompok sosial. Dalam dimensi sosial, memungkinkan individu untuk bekerja sama dalam menganalisis suatu sosial, khususnya masalah interpersonal, dan dalam mengembangkan cara-cara yang layak dan demokratis untuk mengatasi situasi tersebut. Orientasi pada model dan tujuan dan asumsi. Bermain peran mempunyai tujuan untuk memberikan contoh perilaku baik dalam kehidupan, di antaranya yang pertama, mengeksplorasi perasaan para pemain. Yang kedua, mendapatkan wawasan tentang sikap, nilai, dan persepsi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dan sikap pemecahan masalah. Yang keempat, mengeksplorasi materi pelajaran dengan cara yang bervariasi. Asumsi tentang proses pembelajaran dengan bermain peran diantaranya yang pertama, bermain peran secara implisit mendukung situasi pembelajaran berbasis pengalaman menjadi isi pengajaran. Yang kedua, bermain peran memerankan masalah kehidupan nyata. Yang ketiga, bermain peran dapat mengeluarkan perasaan siswa dalam memerankan peran. Yang keempat, bermain peran dapat memunculkan ide-ide baru. Yang kelima, dalam bermain peran, proses psikologis dapat melibatkan sikap, nilai, dan kepercayaan sehingga menjadi lebih berkembang. Konsep peran dalam bermain peran. Dalam bermain peran harus memahami tentang diri sendiri dan orang lain. Sangat penting bagi seseorang dalam bermain peran untuk menyadari peran dimainkan, sehingga seseorang harus menempatkan dirinya pada posisi orang lain. Jika seseorang mampu berempati, maka dia dapat menafsirkan peristiwa dan interaksi sosial yang diperankan dengan benar. Memahamkan tentang konsep peran pada siswa sangatlah penting karena merupakan landasan teoritis dalam kegiatan bermain peran. Lalu bagaimana model pengajaran atau sintak dari role playing? Menurut Softels menyarankan bahwa kegiatan bermain peran terdiri dari 9 langkah, diantaranya yang pertama, pemanasan kelompok, melibatkan pengenalan siswa pada suatu masalah sehingga mereka mengenalinya sebagai area yang perlu dipelajari oleh setiap orang untuk diperankan. Yang kedua, memilih peserta. Guru menjelaskan beberapa karakter peran, kemudian peserta didik diminta untuk memerankan peran tersebut. Dalam pemilihan peran, guru mempunyai kontrol, diantaranya dengan memperhatikan keterlibatan peserta didik dalam mengidentifikasi masalah. Yang ketiga, mengatur panggung. Dalam langkah ini, para pemain peran memperagakan adegan, tapi mereka tidak menyiapkan dialog khusus. Guru membantu mengatur panggung dengan mengajukan beberapa pertanyaan, misalnya dengan latar belakang cerita dalam bermain peran. Yang keempat, menyiapkan pengamat. Seorang pengamat sangatlah penting dalam keterlibatan kegiatan bermain peran karena bertugas menganalisis kegiatan bermain peran.
Tugas dari pengamat diantaranya adalah mengevaluasi, mengomentari keefektifan dan keruntutan kegiatan bermain peran, mengamati perasaan serta mengamati cara berpikir para pemain dalam bermain peran. Yang kelima, memerankan. Para pemain mengambil peran dan menghidupkan kegiatan bermain peran dan saling menanggapi antar pemain peran secara realistis. Yang keenam, mendiskusikan dan mengevaluasi. Dalam kegiatan ini, antar peserta yang melakukan bermain peran dan pengamat terlibat langsung secara intelektual dan emosional. Untuk membantu pengamat berpikir pada kegiatan ini, guru dapat mengajukan beberapa pertanyaan. Misalnya, menurut Anda, bagaimana perasaan tokoh itu? Yang ketujuh, pemeragaan. Kegiatan pemeragaan dapat terjadi berkali-kali. Para siswa dan guru dapat berbagi peran baru jika dibutuhkan. Yang kedelapan, mendiskusikan dan mengevaluasi. Dalam tahap ini, siswa didorong oleh guru untuk menemukan solusi dari permasalahan yang diperankan dalam kegiatan bermain peran. Dan yang kesembilan, berbagi pengalaman dan kesimpulan. Dalam kegiatan bermain peran, kegiatan diskusi dalam menyelesaikan permasalahan dengan para peserta didik sangat penting dilakukan, karena dengan kegiatan tersebut, para peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Dari diskusi tersebut muncullah prinsip-prinsip yang dapat digunakan oleh semua siswa sebagai batu loncatan untuk mengeksplorasi dan menyelesaikan berbagai jenis masalah lainnya. Idealnya, peserta didik secara bertahap akan menguasai strategi sehingga ketika muncul permasalahan baik dalam kelompok atau dalam materi yang mereka pelajari, mereka dapat menggunakan kegiatan bermain peran untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya, sistem sosial. Dalam sistem sosial, guru bertanggung jawab dalam memulai kegiatan pada setiap fase. Namun, isi dari kegiatan bermain peran hendaknya ditentukan oleh peserta didik. Pada intinya, guru harus mengeksplor perilaku peserta didik dalam kegiatan bermain peran dengan cara memberi pertanyaan sehingga peserta didik akan fokus dalam menemukan solusi dalam penyelesaian permasalahan dalam masalah yang diperankan dalam kegiatan bermain peran. Prinsip reaksi. Ada 5 prinsip reaksi yang penting pada model kegiatan bermain peran, yaitu yang pertama, guru harus menerima tanggapan dan saran siswa, terutama tentang pendapat dan perasaan mereka dalam melakukan bermain peran. Yang kedua, guru harus menanggapi sehingga membantu siswa mengeksplorasi berbagai situasi masalah. Yang ketiga, dengan merefleksikan, guru dapat meningkatkan kesadaran siswa tentang pandangan dan perasaan mereka sendiri. Yang keempat, guru harus menekankan bahwa ada cara yang berbeda untuk memainkan peran yang sama saat kegiatan eksplorasi. Yang kelima, dalam menyelesaikan sebuah masalah ada banyak alternatif. Sistem pendukung. Materi dalam bermain peran sangat minim tapi sangat penting. Sumber permasalahan dapat diambil dari film, novel, ataupun cerita pendek. Aplikasi atau penerapan role playing. Dalam bermain peran sangat fleksibel dan dapat diterapkan pada kegiatan pembelajaran. Melalui bermain peran, siswa dapat meningkatkan kemampuan mereka untuk mengenali perasaan mereka sendiri dan orang lain, sehingga mereka dapat pengalaman baru yang menyelesaikan permasalahan. Selain itu, kegiatan bermain peran memiliki serangkaian kegiatan yang menarik karena siswa dapat berakting sehingga dengan tidak sadar mereka belajar sambil bermain.
Bermain peran dan kurikulum. Ada dua alasan bermain peran digunakan guru dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, melalui kegiatan bermain peran, maka akan menumbuhkan pendidikan sosial pada peserta didik. Kegiatan bermain peran mengajak peserta didik untuk berdiskusi dan menganalisis sebuah permasalahan. Yang kedua, kegiatan ini dapat digunakan untuk menasihati peserta didik jika menjumpai sebuah permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, segera dipecahkan. Karena dalam kegiatan bermain peran, peserta didik dapat menemukan beberapa solusi dari permasalahan, sehingga diharapkan dalam dunia nyata mereka akan mudah untuk menyelesaikan permasalahan. Adapun beberapa masalah yang dapat dieksplorasi dengan menggunakan model bermain peran, diantaranya konflik interpersonal, hubungan antar kelompok, dilema individu, dan masalah sejarah atau kontemporer. Dalam memilih situasi masalah, ada 4 yang harus diperhatikan. Yang pertama, perasaan. Yang kedua, sikap, nilai, dan persepsi. Yang ketiga, sikap dan keterampilan pemecahan masalah. Yang keempat, pokok bahasan. Adapun sumber masalah juga dapat bersumber dari isu yang muncul dari tahap perkembangan peserta didik, isu yang muncul dari perbedaan jenis kelamin, etnis, dan sosial ekonomi, tentang moral, situasi yang menyusahkan, masalah sosial, dan masalah masyarakat. Dari beberapa materi tadi, dapat disimpulkan bahwa metode pembelajaran bermain peran atau role playing adalah cara yang digunakan guru dalam proses pembelajaran dengan memberikan suatu topik atau masalah yang dipecahkan oleh peserta didik dengan memainkan peran dalam hal ini terkait dengan pembelajaran. Adapun aspek-aspek bermain peran yaitu mengambil peran atau role playing, membuat peran, role making, tawar-menawar peran, role negotiation. Tujuan bermain peran adalah agar siswa dapat memahami perasaan orang lain, menempatkan diri dari situasi orang lain, mengerti dan menghargai perbedaan pendapat. Adapun kelebihan dan kekurangan dari metode role playing. Kelebihannya dapat berkesan dengan kuat dan tahan lama dalam ingatan siswa, sangat menarik bagi siswa, menumbuhkan rasa kebersamaan, siswa dapat terjun langsung untuk memerankan sesuatu yang akan dibahas dalam proses belajar. Sedangkan kekurangannya, waktu yang relatif panjang atau banyak, memerlukan kreativitas dan daya kreasi yang tinggi dari pihak guru maupun siswa, dan ini tidak semua guru memilikinya. Kebanyakan siswa yang ditunjuk sebagai pemeran merasa malu untuk memerankan suatu adegan tertentu. Tidak semua materi pelajaran dapat disajikan melalui metode ini. Sekian penjelasan dari saya dari review buku tentang Model of Teaching. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.